PG PAI 2025. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila, guru PAI SMP Muhammadiyah 1 Pekalongan, sekaligus mahasiswa UIN Juraisiwo Metro Lampung dengan NIM 2501730823. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran dengan materi meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup di kelas 7. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, silahkan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah kita berseru, Indonesia bersatu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Silahkan nanti menjawab dengan hadir ya. Yang pertama, Alika Zulfiana Stasya. Oke. Andin Syahira Nurdiansyah. Ada yang masih ingat tidak? Materi apa minggu lalu? Coba, siapa yang ingat tunjuk tangan? Oh iya, Sakila silakan. Tentang Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, surat An-Nisa ayat 59. Kita diperintahkan untuk 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Taat kepada Rasul, dan 3. Taat kepada ulil amri para pemimpin. Iya, bagus, tepuk tangan Sakila. Sudah masih ingat ya semuanya ya, bahwasanya minggu lalu kita sudah belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, yaitu terkait Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, untuk apa anak-anak? Untuk taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil am. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu bab meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, yaitu Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sudah lihat ya?
Kemudian selanjutnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita selama belajar hari ini, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat memahami apa? Sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna. Apa saja anak-anak sebutkan? Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, serta teliti, menjadi penyemangat yang baik dan visioner. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, ya, peserta didik dapat membuat poster atau kaligrafi nantinya ya, mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang tertera di sini Asmaul Husnanya ya. Kemudian kita lanjut, Ibu mau baca pantun dulu ya. Nanti jawab dengan ucapan apa? Cakep. Oke. Menuntut ilmu di sekolah. Cakep. Muka merah pakai bedak. Cakep. Berdoalah kepada Allah. Cakep. Karena Allah Maha berkehendak. Cakep. Kita ice breaking ya. Ya Rohim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min. Nah, kan kita materi kita meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup, yaitu dengan mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu si Asmaul Husna? Tunjuk tangan. Oke, Irma. Iya, betul sekali. Tepuk tangan, Irma. Benar sekali ya. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Kemudian belajar tentang iman kepada Allah, yaitu tadi Asmaul Husna dengan mengenal nama-nama Allah yang baik. Nah, iman kepada Allah itu adalah artinya kita harus percaya kepada siapa? Kepada Allah, bahwa keberadaan Allah itu bisa apa? Bisa dibuktikan dengan adanya apa? Alam semesta di muka bumi ini. Allah memiliki nama-nama yang indah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa itu anak-anak? 180 yang berbunyi Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'u biha wa dzarul ladzina yalhaduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki asmaul husna, tadi yang sudah diartikan Irma, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya ya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerja. Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai berapa? 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka apa? Ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini akan mempelajari Asmaul Husna, tapi nggak 99 ya, tapi hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Kita simak yang pertama, Al-Alim. Al-Alim itu apa sih anak-anak? Coba siapa yang mau baca? Ayo tunjuk tangan. Iya Andin, terima kasih. Baca Andin pengertiannya. Memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah SWT sangat jelas juga mengungkap hal-hal yang kecil. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Andin. Ya, jadi
Al-alim itu artinya maha mengetahui. Dan Allah mengetahui apapun hambanya mengerjakan sesuatu dalam kegiatan sehari-hari ya, tidak luput dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus apa? Rajin belajar. Anak-anak rajin belajar tidak di rumah? Insya Allah rajin ya. Masya Allah. Setiap ba'da maghrib, apa yang harus kita lakukan? Setelah sholat, baca Al-Quran. Setelah itu murojaah, hafalannya di murojaah ya. Setelah itu baru belajar. Rajin belajar tidak hanya di rumah, tetapi di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Rajin. Kalau ada tugas harus dikerjakannya. Al-Khabir. Siapa yang mau baca? Laki-laki gantian. Yuk. Ayo. Kata al-khabir berasal dari akar kata bukan dalam bahasa Arab, artinya berarti mengetahui. Adalah makna sejati, memahami kebenaran dan mengetahui rahasia batin. Berikut beberapa makna dari Asmaul Husna al-Khabir. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk detail detailnya. Allah selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang tersembunyi. Iya, terima kasih. Al-Khabir itu artinya Allah Maha memberi tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk Allah Maha waspada, Maha teliti. Di sini disebutkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk detailnya. Kemudian Allah memperhatikan dan tidak ada luput dari pengawas. Apapun yang di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada Satu suara suara yang tidak luput. yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sentiasa mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya dan menjawab setiap permintaan dari mereka yang benar-benar beriman. Iya. Jadi As-Sami itu artinya Allah Maha Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan apa yang manusia katakan. Misal di sini ada yang suka membaca Al-Qur'an. Masya Allah, semuanya sukalah ya. Allah itu pasti selalu mendengarkan. Ada selanjutnya mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor. Coba anak-anak upayakan kita semua itu selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an ketika mau tidur. Al-Basir. Siapa? Coba satu lagi yang mau Al-Basir. Silakan. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, membiarkannya menjangkau segala sesuatu rupa. Oh ya. Sekalipun langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Ya. Ya, jadi Allah Maha melihat ya. Allah melihat semua apa yang kita lihat dari pandangan. Oke, selanjutnya anak-anak. Di sini sudah jelas ya apa yang Ibu sampaikan? Tidak ada pertanyaan? Oke anak-anak, kita lanjutkan ya untuk diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 mengenai Asmaul Husna 4, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini Ibu bagi LKPD-nya dan nantinya anak-anak membuat poster atau kaligrafi tentang tugasnya masing-masing. Ibu kasih karton. Kelompok kerja mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Boleh pakai spidol, boleh pakai pena. Nah, langsung. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kelompok 1, Al-Alim. Didiskusikan bagaimana cara meneladaninya. Sifat As-Sami. As-Sami tadi maha apa? Maha mendengar.
LKPD-nya dikerjakan ya. Ini aja pengertian. Tadi kan udah bikin poster kaligrafi, ini aja ditulis. Terus cara meneladaninya didiskusikan apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Andin, saya, para anak. Suatu tulisan Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Cara meneladani Al-Alim: 1. Rajin belajar, membaca buku, mengikuti kursus online atau menghadiri seminar. 2. Berbagi pengetahuan, bagikan apa yang kamu pelajari dengan orang lain. 3. Mencari hikmah dalam setiap kejadian. Ini membantu memperluas wawancara dan memperdalam pemahaman. 4. Berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 5. Hargai ilmu orang lain, hargai pendapat dan pengetahuan orang lain. Iya, jadi itu presentasi kelompok 1 terkait dengan Al-Alim. Al-Alim tadi artinya apa? Maha mengetahui. Cukup jelas? Jelas, iya. Diakhiri boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Hasil artinya masalah. Ya. Cara meneladani hasil menjaga pandangan. Latih diri untuk menundukkan dari hal yang tidak baik. Haruslah pada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ya. 2. Melihat cobalah untuk melihat lebih dalam dari sekedar penampilan luar. Pahami dan hargai perasaan sifat keadaan orang lain. 3. Mengawasi diri sendiri, selalu informasi diri dari dan perbaiki kesalahan Orang lain. bahwa Allah melihat setiap perbuatan kita dan berusaha untuk selalu berbuat baik. 4. Bersyukur atas penglihatan. Syukuri nikmat penglihatan dengan menggunakannya untuk melihat keindahan ciptaannya dan menjadi hal-hal yang dapat merusak dunia. Iya, itu ya. Silakan. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan nama Allah yang baik, yaitu Al-Qadir. Cukup jelas ya. Sekarang untuk kelompok selanjutnya kan kelompok berapa? Tinggal 2 kelompok lagi. Anggota Raksi, Ilham, Firma, dan saya sendiri juga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dijelaskan oleh Ilma. Mengenal dan meneladani Al-Khabir. Cara meneladani Al-Khabir adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, belajar secara konsisten dan membaca buku, bersikap teliti dan bijaksana, mengambil keputusan dan bijak, menghargai detail, mengamati dan mendengar, berlatih mendengarkan aktif, dan mengamati lingkungan sekitar.
Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Coba apa kelompok apa tadi? Al-khabir artinya apa tadi? Maha teliti atau maha memberitahu dan waspada. Cukup jelas ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Asmaul-Husna Sami, yaitu maha mendengar. Cara mengadani Asami adalah satu, mendengarkan dengan sabar, yaitu berlatih untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang di sekitar kita, dengarkan tanpa menghakimi dan berikan perhatian penuh saat orang lain bicara. Ya. 2. Bersyukur atas pendengaran. Syukuri nikmat pendengaran yang telah Allah berikan dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan positif. Sekian dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah cukup jelas ya. Tepuk tangan, silakan kembali ke anak-anak. Perhatikan sebentar. Sudah cukup jelas penjelasan dari teman-teman kalian. Apa sih Asmaul Husna? Tadi kelompok 1 menjelaskan alim. Al-alim artinya apa, anak-anak? Maha mengetahui. Contohnya seperti apa tadi kelompok 1? Boleh ya, rajin belajar, ya. Kemudian kelompok 2, al-khabir artinya? Iya, maha teliti atau maha memberitahu, maha waspada. Contohnya, perilakunya? Meningkatkan pengetahuan, bersikap teliti dan bijaksana, mengamati dan mendengar. Iya, bagus. Ya, jadi kita harus teliti pada intinya ya, setiap apa yang kita lakukan. Kelompok 3, asami, maha mendengar. Contohnya seperti apa tadi? Bagus ya, contoh meneladaninya menjadi pendengar yang baik. Anak-anak sudah bisa menjadi pendengar yang baik? Insya Allah sudah ya. Kemudian yang terakhir kelompok 4, al-basir artinya maha melihat. Kalau maha melihat itu tertuju pada siapa? Seseorang atau pada mata ya, mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Anak-anak sudah cukup jelas untuk pertemuan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Coba sekarang sebelum refleksi apa yang sudah kita dapat hari ini, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Letakkan satu pena aja di tengah-tengah anak-anak. Cluenya adalah kalau ibu bilang sakit, kemudian sikut, sudah punya sikut semua? Sudah, alhamdulillah ya, kita diciptakan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala fisik kita. Kemudian kalau bilang sikat, ambil spidol yang ada di depannya, nanti berarti itu yang menang yang dapat spidolnya. Oke, konsentrasi ya. Ini ibu hanya melakukan 3 kali aja. Yang pertama, siap? Konsentrasi, ayo konsentrasi. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Setelah presentasi kita ice breaking, lalu nih, siapa yang berani maju ke depan ya, merefleksikan ulang materi apa yang sudah kita dapat di pagi hari ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan merefleksikan ulang materi pembelajaran tadi, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna,
Asmaul Husna, yaitu Al-Alim yang artinya yang maha mengetahui, Al-Khabir artinya yang maha teliti, Al-Sami artinya yang maha mendengar, dan Al-Basir yang artinya maha melihat. Kita sebagai manusia seharusnya meladeni sikap-sikap Allah yang mulia itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lagi. Untuk anak-anak yang lain sudah paham semua juga ya. Alhamdulillah, semangat belajar kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Happy apa enggak? Senang? Senang. Alhamdulillah happy ya. Kita sebelum berakhir, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan di minggu lalu. Untuk minggu depan maksudnya ya. Yaitu tentang bab 3. Menghadirkan sholat dan zikir. Alhamdulillah. Kita tadi kan sudah belajar tentang Asmaul Husna. Termasuk As-Sami. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika guru sedang berbicara di depan, sedang memberikan penjelasan, itu hendaknya didengarkan dengan baik. Itulah ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Semoga semuanya anak-anak yang berada di sini adalah termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Yang taat kepada orang tua, kepada guru. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan sedikit ya, tambahan. Coba dilihat di gambar ini. Ini adalah gambar contoh pengamalan meneladani sifat apa? Sedang belajar, rajin. Ya Ardi? Iya betul. Apa? Sifat al-ali. Ini contohnya siapa ini yang sedang belajar? Ini para laki-laki ya, anak laki-laki yang soleh. Wis, Masya Allah. Malam-malam belajar, habis pada maghrib. Nah, ini lagi apa ini? Ini cewek-cewek muslimah. Lagi membaca apa? Kalau membaca Al-Quran itu harus apa, anak-anak? Harus teliti. Berarti ini pengamalan Al-Khabir, maha teliti. Nah, ini dia apa coba ini? Coba dibaca. Nomor 2 dong. Ayo, sifat apa ini? Matanya. Ayo. Matanya melihat, mau melirik-lirik. Apa, Konita? Al-Basir, iya betul sekali. Karena apa? Ini perbuatan yang dilarang, tidak boleh mencontek. Karena Allah maha melihat. Yang terakhir, As-Sami. Ini siapa ini? Bu Guru. Terus ini muridnya. Sedang apa Bu Gurunya? Menjelaskan tentang siapa? Allah ya. Jadi anak-anak ini harus melihat, mendengar yang baik juga. Oke, karena waktunya sudah habis, kita siap-siap untuk berdoa terlebih dahulu. Tadi masih ingat ya, bahwa minggu besok kita akan bertemu kembali. Semoga kita sehat selalu, panjang umur. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.